Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang biasanya dipenuhi aroma bakaran mendadak berubah mencekam ketika garis polisi mengepung sebuah warung sederhana. Bisik-bisik warga menyebar cepat, menyebut sesuatu yang tak masuk akal, sate daging istrinya. Senyum ramah yang dulu dipercaya kini terasa seperti topeng. Tak ada yang menyangka rahasia kelam itu tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Jika semua ini berawal dari pertengkaran rumah tangga, bagaimana kisah mengerikan ini bisa terjadi? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu kota kecil itu tidak benar-benar terbangun, ia seperti tersentak. Matahari baru naik setengah ketika sirene polisi meraung memecah udara. Warga yang biasanya sibuk menyapu halaman atau menyiapkan dagangan mendadak berhenti. Semua mata tertuju pada sebuah warung sate sederhana di sudut jalan dekat jembatan sungai. Warung itu sudah berdiri bertahun-tahun, beratap seng, dengan asap panggangan yang biasanya menjadi penanda waktu makan siang. Namun pagi itu, tidak ada aroma daging bakar yang menggoda. Yang ada hanya garis polisi kuning melintang, dan beberapa petugas berseragam berdiri dengan wajah serius. Kabar menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam hitungan menit, orang-orang sudah berkumpul di seberang jalan, berbisik-bisik dengan suara tertahan. Katanya dagingnya bukan daging biasa, ucap seorang ibu setengah berbisik, tangannya menutup mulut. Seorang bapak menggeleng tak percaya. Tidak mungkin. Harun itu orangnya baik. Tapi nada suaranya ragu. Ponsel-ponsel diangkat, foto dan video direkam, lalu dikirim ke grup keluarga dan tetangga. Tak lama, berita itu meledak di media sosial lokal. Judul-judul yang belum tentu benar mulai bermunculan. Kota yang biasanya tenang itu mendadak dipenuhi rasa takut dan penasaran. Warung sate itu milik Harun, pria berusia 40-an yang sudah lama dikenal warga. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus dengan senyum ramah yang selalu ia berikan kepada pembeli. Banyak anak sekolah suka membeli sate di sana karena harganya murah dan Harun sering menambahkan potongan ekstra sambil berkata, belajar yang rajin, ya. Ia bukan orang yang mencolok. Hidupnya sederhana. Setiap sore ia mendorong gerobaknya, menyalakan arang, lalu berdiri berjam-jam membakar sate dengan sabar. Tidak ada yang menyangka bahwa namanya akan disebut-sebut dalam berita yang menggemparkan. Ketika polisi membawa Harun keluar dari warung dengan tangan diborgol, kerumunan spontan mundur. Wajahnya pucat, matanya tidak menatap siapapun. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya berjalan pelan di antara dua petugas. Beberapa warga menatap dengan campuran marah dan iba. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, Om Harun kenapa?" Sang ibu hanya menarik tangan anaknya dan menjawab pelan, "Sudah, jangan lihat." Namun rasa ingin tahu tidak bisa dihindari. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik asap panggangan yang selama ini mereka hirup tanpa curiga. Di dalam warung, suasana jauh dari gambaran hangat yang biasa terlihat saat jam makan malam. Meja kayu panjang kosong tanpa piring. Di sudut ruangan, sebuah freezer tua berdiri dengan pintu sedikit terbuka. Seorang petugas forensik mengenakan sarung tangan, memeriksa isinya dengan hati-hati. Wajahnya tegang. Sementara itu, seorang polisi lain mencatat setiap detail, dari pisau pemotong hingga kantong plastik yang tersusun rapi. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Hanya bunyi kamera dan langkah sepatu di lantai semen yang terdengar. Berita resmi dari kepolisian belum keluar, tetapi rumor sudah lebih dulu beredar. Ada yang mengatakan daging yang dijual Harun tidak sesuai dengan jenis hewan yang biasa ia klaim. Ada pula yang mengaitkannya dengan hilangnya sang istri beberapa bulan terakhir. Nama istrinya, Sari, mulai disebut-sebut di antara bisikan warga. Memang sudah lama tidak terlihat, ujar seorang tetangga. Katanya pulang kampung. Namun kini, alasan itu terasa janggal. Beberapa orang mulai mengingat kembali hal-hal kecil yang dulu tak dianggap penting. Ibu Ratna, tetangga rumah Harun, berdiri dengan wajah cemas. Ia mengaku terakhir kali melihat Sari sekitar 3 bulan lalu. Mereka sempat bertengkar, katanya pelan kepada seorang petugas yang meminta keterangan. Saya tidak tahu soal apa. Tapi suaranya keras. Setelah itu, Sari seperti menghilang. Harun mengatakan bahwa istrinya pergi untuk menenangkan diri dan membantu orang tuanya di desa.
Tidak ada yang benar-benar memeriksa kebenaran cerita itu. Semua terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara penyelidikan berlangsung, wartawan mulai berdatangan. Kamera besar diarahkan ke garis polisi. Seorang reporter berdiri dengan latar belakang warung sate yang kini tampak suram. Ia berbicara dengan suara serius, menjelaskan bahwa pihak kepolisian sedang menyelidiki dugaan pelanggaran berat yang menghebohkan masyarakat. Setiap kalimatnya membuat warga semakin tegang. Orang-orang yang menonton dari rumah merasa ngeri sekaligus penasaran. Warung kecil itu kini menjadi pusat perhatian, bukan lagi karena rasanya yang lezat, tetapi karena misteri yang menyelimutinya. Di tengah semua kegaduhan itu, ada perasaan tak percaya yang sulit dihilangkan. Banyak pelanggan setia Harun merasa terpukul. Mereka mengenang momen-momen sederhana, duduk di bangku kayu, menikmati sate hangat sambil bercanda. Apakah mungkin selama ini mereka tidak benar-benar mengenal orang yang setiap hari mereka sapa? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Beberapa orang memilih diam, enggan berspekulasi sebelum fakta terungkap. Namun sebagian lain tidak bisa menahan diri untuk menyimpulkan lebih dulu. Polisi mulai menelusuri latar belakang Harun dan keluarganya. Mereka mendatangi rumah kecilnya yang berjarak tidak jauh dari warung. Rumah itu tampak sepi. Halaman depannya dipenuhi daun kering. Pintu terkunci, tetapi jendela sedikit terbuka. Di dalam, ruangan terlihat berantakan, seolah sudah lama tidak dirapikan. Di atas meja ruang tamu, terdapat bingkai foto Harun dan Sari saat masih tersenyum di hari pernikahan mereka. Foto itu kini terasa seperti potongan masa lalu yang kontras dengan kenyataan hari ini. Setiap sudut rumah diperiksa dengan teliti. Polisi mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan hilangnya Sari dan dugaan terhadap Harun. Warga menunggu di luar pagar, menatap dengan cemas. Tidak ada lagi yang berbicara keras. Semua seperti menahan napas, menunggu kabar selanjutnya. Kota kecil itu, yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain dan pedagang berkeliling, kini terasa sunyi dan berat. Dalam waktu kurang dari sehari, kehidupan warga berubah. Warung sate yang dulu menjadi tempat berkumpul kini menjadi simbol pertanyaan besar. Apakah benar ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik kesederhanaan itu? Ataukah semua ini hanya kesalahpahaman yang diperbesar oleh rumor? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, pagi yang dimulai dengan sirene itu telah membuka sebuah kisah yang akan mengguncang hati banyak orang, dan jawabannya mungkin jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun. Siang itu, garis polisi masih terpasang ketika satu persatu warga mulai dimintai keterangan. Mereka berdiri bergantian di bawah terik matahari, mencoba mengingat apapun yang terasa aneh dalam beberapa bulan terakhir. Pak Darto, yang kiosnya tepat di seberang warung sate, mengaku sering melihat Harun duduk sendirian setelah menutup dagangan. Biasanya dia langsung pulang, katanya pelan. Tapi belakangan, dia sering melamun lama sekali. Tatapannya kosong. Menurut Pak Darto, perubahan itu terjadi tidak lama setelah Sari tak lagi terlihat membantu di warung. Dulu, Sari kerap datang sore hari membawa termos teh dan membantu melayani pembeli. Senyumnya ramah, suaranya lembut. Ketika ia tiba-tiba menghilang, banyak yang bertanya, tetapi jawaban Harun selalu sama, istrinya pulang kampung untuk beberapa waktu. Kesaksian lain datang dari Rina, siswi SMA yang hampir setiap minggu membeli sate untuk keluarganya. Ia bercerita bahwa beberapa kali ia mendengar Harun berbicara dengan nada tinggi di dalam rumah yang terletak tak jauh dari warung. Seperti orang bertengkar, ujarnya ragu. Namun ia tidak pernah melihat secara langsung apa yang terjadi. Hanya suara pintu dibanting dan percakapan yang terdengar samar. Polisi mencatat semua keterangan itu. Mereka tidak langsung menyimpulkan, tetapi potongan-potongan cerita mulai membentuk gambaran tentang rumah tangga yang tidak seharmonis yang terlihat dari luar. Warga yang awalnya membela Harun perlahan mulai terdiam. Mereka menyadari bahwa mungkin ada sisi kehidupan yang selama ini tersembunyi. Tim forensik kemudian mengumumkan bahwa mereka akan membawa beberapa barang dari warung dan rumah Harun untuk diperiksa lebih lanjut. Freezer tua, pisau dapur, talenan, hingga beberapa kantong plastik disita sebagai barang bukti. Wajah para petugas tetap serius, tanpa memberikan komentar kepada wartawan. Namun sorot mata mereka cukup untuk membuat warga merasa bahwa kasus ini bukan perkara kecil. Sementara itu, rumah Harun semakin menjadi pusat perhatian.
Anak-anak yang biasanya bermain di gang itu kini dilarang orang tua mereka mendekat. Malam hari terasa lebih sunyi dari biasanya. Banyak orang memilih menutup pintu lebih awal, seolah rasa aman yang dulu mereka miliki telah retak. Di tengah penyelidikan, fakta tentang laporan orang hilang kembali mencuat. Keluarga Sari ternyata pernah melapor ke kantor polisi di kota sebelah, menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghubunginya selama berminggu-minggu. Namun karena Harun bersikeras bahwa istrinya sedang berada di kampung dan tidak ingin diganggu, laporan itu sempat dianggap sebagai kesalahpahaman keluarga. Kini, laporan tersebut dibuka kembali. Polisi mulai menghubungi orang tua Sari. Suasana haru menyelimuti ketika ibunya datang ke kota kecil itu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa Sari tidak pernah sampai di rumah mereka. Sejak hari terakhir berbicara lewat telepon, Sari tak pernah lagi memberi kabar. Pernyataan itu membuat suasana semakin berat. Dugaan yang sebelumnya hanya bisikan kini terasa semakin nyata. Sore menjelang malam ketika hasil awal pemeriksaan laboratorium keluar, kepolisian menggelar konferensi pers singkat. Warga berkumpul di depan televisi atau menonton siaran langsung melalui ponsel mereka. Dengan nada hati-hati, juru bicara kepolisian menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara jenis daging yang diklaim dijual dan hasil uji sampel yang diperiksa. Ia tidak menyebut detail, tetapi kalimat itu saja sudah cukup membuat jantung banyak orang berdebar. Di antara kerumunan, beberapa orang menutup mulut mereka, menahan rasa ngeri. Kota kecil itu seakan berhenti bernapas sejenak. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Harun. Pertanyaan yang menggantung sejak pagi kini berubah menjadi ketakutan yang lebih nyata. Apa sebenarnya yang terjadi di balik senyum ramah penjual sate yang selama ini mereka percaya? Malam itu, wajah Harun tampil di layar televisi nasional. Ia duduk di ruang pemeriksaan dengan pakaian tahanan berwarna oranye, kedua tangannya terlipat di atas meja. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kerutan di dahinya terlihat jelas, matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Banyak warga menatap layar dengan perasaan campur aduk. Tidak mungkin, gumam seseorang di ruang tamu kecilnya. Harun yang mereka kenal adalah pria pendiam dan pekerja keras. Ia jarang terlibat masalah dengan siapapun. Tetapi gambar di layar menunjukkan kenyataan yang sulit dibantah. Ia kini duduk sebagai tersangka dalam kasus yang mengguncang hati banyak orang. Di ruang interogasi, suasana hening terasa berat. Seorang penyidik duduk di hadapannya, berbicara dengan nada tenang namun tegas. Harun awalnya menjawab seperlunya. Ia mengulang cerita lama bahwa istrinya pergi tanpa pamit setelah pertengkaran. Namun ketika ditunjukkan bukti-bukti baru, rekaman pesan terakhir di ponsel Sari, hasil pemeriksaan forensik, dan kesaksian para tetangga, raut wajahnya mulai berubah. Ia menunduk lama. Tangannya bergetar kecil. Beberapa kali ia menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Ruangan itu terasa sesak, bukan karena panas, tetapi karena kebenaran yang perlahan mendesak keluar. Akhirnya, dengan suara pelan dan serak, Harun mulai berbicara lebih jujur. Ia mengakui bahwa rumah tangganya tidak lagi tenang sejak setahun terakhir. Ia merasa Sari berubah. Menurutnya, sang istri terlalu sering sibuk dengan ponsel dan media sosial. Hampir setiap waktu luang dihabiskan untuk menggulir layar, membalas komentar, atau membuat unggahan. Harun merasa diabaikan. Ia pulang lelah dari berdagang, berharap bisa berbincang atau sekadar makan bersama, tetapi sering mendapati Sari masih asyik dengan dunianya sendiri. Rasa kecewa itu lama-lama berubah menjadi amarah yang dipendam. Harun tidak pernah benar-benar membicarakan perasaannya dengan tenang. Setiap kali mencoba, percakapan justru berujung pertengkaran. Harun mengisahkan malam terakhir itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menjelaskan detail yang mengerikan, tetapi ia mengakui bahwa pertengkaran mereka memuncak. Kata-kata yang terlontar menjadi tajam dan menyakitkan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, sementara Sari merasa kebebasannya dibatasi. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, sesuatu yang fatal terjadi. Saya tidak berniat sejauh itu, ucapnya lirih. Saya hanya marah, dan semuanya jadi di luar kendali. Kalimat itu membuat para penyidik saling pandang. Tidak ada pembenaran untuk apapun yang telah terjadi, tetapi jelas bahwa peristiwa itu lahir dari konflik yang lama dibiarkan membusuk tanpa penyelesaian.
Pengakuan Harun segera menyebar luas setelah bocor ke media. Reaksi masyarakat pun terbelah. Sebagian mengecamnya habis-habisan, menyebut tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakannya. Sebagian lain, meski tidak membela, mulai membicarakan tekanan dalam rumah tangga dan bahaya emosi yang tidak terkendali. Media sosial dipenuhi perdebatan tentang kecanduan gawai, komunikasi yang gagal, dan pentingnya mencari bantuan ketika masalah terasa terlalu berat. Namun di balik semua diskusi itu, satu hal tetap tak berubah. Seorang perempuan telah hilang, sebuah keluarga hancur, dan seorang pria kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kota kecil itu kembali sunyi, tetapi kesunyian kali ini terasa lebih dalam, seperti jeda panjang sebelum badai berikutnya datang. Setelah pengakuan itu tersebar, kota kecil tersebut berubah menjadi ruang perdebatan terbuka. Di warung kopi, di teras rumah, bahkan di sekolah-sekolah, orang-orang membicarakan kasus Harun. Sebagian besar warga merasa marah dan kecewa. Mereka tidak habis pikir bagaimana seseorang yang dikenal sederhana bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Namun ada juga yang mulai membahas hal lain, bagaimana konflik kecil yang terus dipendam dapat berubah menjadi ledakan besar. Guru bimbingan konseling di sekolah setempat bahkan mengadakan diskusi khusus tentang pentingnya mengelola emosi dan berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga. Tanpa disadari, tragedi itu menjadi cermin bagi banyak orang untuk menilai kembali kehidupan mereka sendiri. Sementara itu, keluarga Sari datang menuntut keadilan. Ayahnya berdiri di depan wartawan dengan suara tegas meski matanya sembab. Ia mengatakan bahwa apapun alasannya, tindakan Harun tidak dapat diterima. "Anak saya bukan barang yang bisa diperlakukan sesuka hati," ujarnya. Pernyataan itu menyentuh hati banyak orang. Ibunya lebih banyak diam, memegang foto Sari dengan tangan gemetar. Foto itu menunjukkan wajah muda yang penuh harapan, jauh dari bayangan tragedi yang kini mengelilinginya. Kehadiran keluarga korban membuat kasus ini tidak lagi sekadar berita sensasional, tetapi kisah kehilangan yang nyata dan menyakitkan. Di sisi lain, kuasa hukum Harun mulai menyusun pembelaan. Mereka mengakui kesalahan kliennya, tetapi berusaha menjelaskan kondisi mental dan tekanan emosional yang dialaminya. Seorang ahli psikologi dihadirkan untuk memberikan pendapat bahwa konflik rumah tangga yang berlangsung lama dapat memicu gangguan emosi jika tidak ditangani dengan benar. Pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan Harun, tetapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang latar belakang kejadian. Namun publik tetap terbelah. Ada yang merasa penjelasan itu penting untuk dipahami, ada pula yang menganggapnya hanya alasan untuk meringankan hukuman. Persidangan akhirnya dimulai di pengadilan kota. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan warga yang ingin menyaksikan jalannya proses hukum. Hakim membuka sidang dengan suara tenang, mengingatkan semua pihak untuk menjaga ketertiban. Jaksa membacakan dakwaan dengan jelas, menegaskan bahwa tindakan Harun telah meresahkan masyarakat dan melanggar hukum secara serius. Ketika giliran Harun berbicara, ia berdiri dengan kepala tertunduk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Ia menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada keluarga Sari. Tangis terdengar dari bangku pengunjung, tetapi tidak semua hati luluh. Bagi banyak orang, penyesalan itu datang terlambat. Di luar gedung pengadilan, suasana tak kalah panas. Kelompok masyarakat menggelar aksi damai menuntut hukuman setimpal. Mereka membawa poster yang menyerukan keadilan bagi Sari. Namun ada juga kelompok kecil yang mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga belajar dari tragedi ini agar tidak terulang. Kota kecil itu menjadi panggung konflik batin kolektif, antara kemarahan dan refleksi, antara tuntutan balas setimpal dan keinginan memahami akar masalah. Semua menunggu keputusan hakim yang akan menentukan akhir dari babak panjang ini, sambil bertanya dalam hati. Apakah keadilan benar-benar bisa menyembuhkan luka yang sudah begitu dalam? Hari pembacaan putusan tiba dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Langit kota kecil itu tampak mendung, seolah ikut memikul beban yang sama dengan para warganya. Ruang sidang kembali dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari proses panjang ini. Hakim memasuki ruangan dengan wajah tenang, membawa berkas tebal yang berisi rangkuman fakta, kesaksian, dan pertimbangan hukum. Semua berdiri, lalu duduk kembali dalam keheningan yang menegangkan. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas yang tertahan. Bagi keluarga Sari, ini bukan sekadar keputusan hukum,
Ini adalah penentuan nasib dan harapan akan keadilan. Hakim membacakan pertimbangan dengan jelas dan perlahan. Ia menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Harun tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Konflik rumah tangga, tekanan emosi, atau rasa kecewa bukan alasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan nyawa orang lain. Namun hakim juga menyinggung pentingnya masyarakat belajar dari peristiwa ini, tentang komunikasi, tentang mencari bantuan saat masalah terasa berat, dan tentang mengendalikan amarah sebelum terlambat. Setelah hampir 1 jam pembacaan, akhirnya vonis dijatuhkan. Harun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ruang sidang dipenuhi tangis dan bisikan lega. Sebagian orang menunduk, sebagian lagi memejamkan mata. Ketika palu hakim diketuk, babak hukum resmi berakhir, tetapi luka yang ditinggalkan tidak serta-merta hilang. Ibu Sari menangis dalam pelukan keluarganya. Ia tidak bersorak atau berteriak, ia hanya memeluk foto anaknya erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa kenangan itu tidak pernah lepas. Ayah Sari menatap lurus ke depan, wajahnya tegas namun mata berkaca-kaca. Di sisi lain ruangan, Harun berdiri diam saat petugas mendekatinya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya kosong, seolah menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Tidak ada kemenangan di hari itu, yang ada hanyalah akhir dari sebuah tragedi yang menyisakan banyak pelajaran pahit. Beberapa minggu setelah putusan, warung sate di sudut jalan itu dibongkar. Pemerintah setempat memutuskan untuk membersihkan lokasi tersebut agar tidak terus menjadi simbol trauma. Warga perlahan kembali menjalani rutinitas mereka. Anak-anak kembali bermain di gang, para pedagang membuka lapak seperti biasa. Namun setiap kali seseorang melewati sudut jalan itu, kenangan tentang peristiwa tersebut tetap muncul. Banyak keluarga mulai lebih sering berbicara dari hati ke hati. Beberapa pasangan bahkan mengikuti konseling pernikahan untuk memperbaiki komunikasi mereka. Tragedi itu, meski menyakitkan, memicu kesadaran baru tentang pentingnya menjaga hubungan dan mengelola emosi dengan sehat. Waktu terus berjalan, membawa kota kecil itu menuju ketenangan yang baru. Nama Harun dan kisah kelamnya perlahan jarang disebut, tetapi cerita tentang Sari tetap hidup dalam doa keluarganya dan dalam ingatan warga. Orang-orang belajar bahwa masalah yang terlihat kecil bisa tumbuh menjadi besar jika dibiarkan tanpa penyelesaian. Mereka juga menyadari bahwa teknologi dan kesibukan modern tidak boleh menggantikan percakapan dan perhatian yang tulus. Pada akhirnya, keadilan telah ditegakkan melalui hukum, tetapi penyembuhan sejati datang dari perubahan sikap dan kesadaran bersama. Kota itu mungkin tidak pernah sama seperti sebelumnya, tetapi dari luka yang dalam, tumbuh pelajaran yang akan diingat sepanjang waktu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.